walaupun secara online, tapi kita yakin bahwa Tuhan tetap berada bersama-sama kita. Malam hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh, di mana dia melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Bapak Ibu sekalian, dalam aspek kehidupan kita ini bekerja, kita tidur, apapun yang kita lakukan dalam sehari-hari, kita butuh yang namanya keberadaan Tuhan, melibatkan Tuhan, apalagi dalam pekerjaan. Bicara tentang pekerjaan itu bukan hanya yang menghasilkan uang saja, tetapi sebagai ibu rumah tangga seperti saya, itu juga bekerja di rumah, walaupun tidak ada bayaran. Tetapi itu juga bekerja karena bekerjanya mencuci, memasak, apapun di rumah tangga. Dan itu tidak menghasilkan uang, tetapi itu membahagiakan keberadaan suami kita, anak-anak kita, siapapun yang di rumah itu. Kita juga bekerja, anak-anak pun sekolah, itu juga pekerjaan. Dan kalau kita libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita yakin kita pasti berhasil, apapun pekerjaan kita, apapun itu. Dulu saya pernah bekerja di dalam satu perusahaan, tinggal di mes itu bersama-sama dengan orang-orang banyak dan satu rumah dengan bos. Rasanya itu enggak enak banget. Apa-apa itu rasanya diawasi. Membuat saya enggak bahagia. Membuat saya itu enggak nyaman. Padahal pekerjaan itu adalah salah satu berkat dari Tuhan untuk kita. Berkat yang diberikan Tuhan untuk kita itu ya bekerja itu. Bangun pagi rasanya Tuhan kok enggak nyaman sekali. Itu yang dirasakan, yang saya rasakan. Mungkin anak-anak Bapak Ibu di rumah juga sekolah. Ada loh yang sekolah itu berangkat sekolah dengan nangis. Anak saya dulu pernah nangis. Kenapa? Enggak seneng ada ulangan. Jadi banyak hal yang membuat kita enggak bahagia. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita libatkan Tuhan seperti salah satu tokoh ini, kita akan bisa berhasil dalam pekerjaan apapun. Kita belajar dari tokoh itu adalah Ishak. Kita baca Kejadian 25 ayat yang ke-19. Kejadian 25 ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padanaram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Itu dulu ya Bapak Ibu, karakter apa sih? Apa sih yang bisa menjadi contoh dari seorang kehidupan Ishak ini dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan melibatkan Tuhan sehingga Ishak itu dikatakan berhasil? Yang pertama, poin yang pertama karakter yang ada dalam Ishak itu adalah menerima. Bapak Ibu, menerima itu sebuah hal yang sulit dilakukan. Nrimo ing pandum, waduh sulit sekali. Tapi Tuhan itu loh Bapak Ibu, menerima kita ini apa adanya. Apakah Tuhan kalau tanya kita, latar belakangmu apa? Oh kamu enggak sekolah ya, enggak usah wis melok saya, enggak usah melok Tuhan. Tidak. Latar belakangmu, wong kere, enggak oleh melok Tuhan. Tidak, Tuhan itu loh tidak pernah melihat latar belakang kita. Kita ini diterima apa adanya. Demikian juga kehidupan Ishak Bapak Ibu, kalau kita lihat contoh penerimaan Ishak, Bapak Ibu pasti tahu ya ceritanya bagaimana Ishak ini dikorbankan, diuji untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ada dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Demikian juga di dalam Kejadian 22 ayat 6, 7 dan 10. Bapak Ibu, di situ tidak dikatakan umur Ishak berapa. Tetapi kalau Bapak Ibu baca, Ishak itu disuruh memikul di bahunya itu kayu. Bapak Ibu pasti punya anak-anak.
Kalau anaknya kelas 1 SD, kira-kira mau tadi suruh mikul kayu di pundaknya, pasti enggak. Dan ini pasti remaja, taruhlah masih SMP atau SMA, umur belasan. Dan itu pasti anaknya tahu, oh ini papaku ini mempersembahkan korban. Karena Abraham adalah orang yang percaya sekali dengan Tuhan. Dia tahu kebiasaannya papanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Isa enggak komen apa-apa. Isa itu melakukannya semuanya menerima, nurut, diem. Tidak ada dalam ayat Alkitab di Kejadian 22 itu Isa itu berkata, maka Isa kecewa, maka Isa berontak. Itu tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali Bapak Ibu mohon maaf, kita tidak bisa menerima keadaan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami yang namanya susah, sulit sekali dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi kita tidak bisa menerima itu seperti Isa. Kita protes pada Tuhan. Kenapa Tuhan, kenapa? Opo aku harus ngalami seperti ini? Selalu seperti ini Tuhan. Berapa lama aku berjalan seperti ini Tuhan? Dalam kegelapan, dalam kesesakan, dalam kesulitan. Itu rasanya enggak kuat Tuhan, enggak kuat. Lihatlah penerimaan Isa. Kalau kita mau melibatkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal, kita akan jadi seperti Isa Bapak Ibu. Isa sebuah tokoh, seorang tokoh yang luar biasa. Ada lagi penerimaan daripada Isa ini. Kita tahu ya, kita baca di Kejadian 24 ayat yang keempat. Kejadian 24 ayat yang keempat dikatakan, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Isa anakku. Jadi Isa itu dijodohkan. Seringkali mohon maaf Bapak Ibu, maaf ya, seringkali anak-anak kita, apalagi anak-anak zaman sekarang, jarang sekali atau enggak ada. Yang mau dijodohno itu enggak ada. Enggak mau, nyari dewe. Kalau dulu mungkin dijodohkan masih ada. Kalau sekarang pakai dating app, ya seperti itu. Jadi pinter-pinter anak sekarang, enggak mau dijodohno. Isa, saya yakin Isa ini anaknya Abraham satu-satunya dan Abraham pasti saya merasa bahwa Abraham bukan orang yang enggak punya, orang yang kaya mungkin. Dan itu buat orang-orang, anak wong sugih. Pasti banyak yang mau, tetapi Isa diem loh. Enggak mencari sendiri, mau menerima. Kira-kira maaf ya Bapak Ibu, ada enggak fotonya Ribka zaman itu? Enggak ada. Jadi enggak tahu raine Ribka yo opo, bopeng apa enggak, giginya lengkap apa enggak, erunge pesek apa enggak, itu enggak tahu. Tapi Isa itu mau menerima. Inilah penerimaan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mohon maaf, pekerjaan enggak sesuai. Sedih, ngamuk. Anak-anak tadi banyak ulangan, anak-anak yang kuliah banyak sekali harus mengumpulkan tugas-tugas apapun itu. Seringkali ngomel, seringkali enggak mau menerima, nyocot bahasa Surabayanya. Banyak loh ya, anak-anak yang enggak mau nurut apapun itu, seringkali tidak mau menerima. Bapak Ibu sekalian, kita belajar seperti Isa, mau menerima. Kalau kita baca dalam Efesus 5 ayat yang ke-20, kita baca. Efesus 5 ayat yang ke-20, ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Bukan hal yang mudah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Maaf,
Contoh yang sangat sederhana. Bapak Ibu, kalau kesandung itu gampang ya, kesandung. Yang diucapkan puji Tuhan atau aduh loro nih. Seringkali yang diucapkan itu aduh loro. Padahal di sini katakan ucapkanlah syukur. Mau menerima dalam segala hal. Itulah yang dilakukan oleh seorang Ishak. Poin yang kedua, setia. Bapak Ibu, oh saya setia sekali. Tapi apa benar setia? Seringkali mohon maaf apalagi kalau ibadah yang namanya hujan. Kalau hujan gak ibadah dhisik yo. Besok Sabtu lagi ada ibadahnya kok. Aku ndak ibadah dulu, wis ndak doa malam dulu. Nanti ada lagi kok, next time bisa doa malam. Seringkali seperti itu. Lihatlah Ishak. Hanya Ishak di antara Abraham, Yakub dan Ishak itu yang istrinya hanya satu, Ribka. Walaupun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, saya waktu membaca ini saya ketenggengan. Oh, ternyata kisahnya hampir sama dengan Abraham. Bapak Ibu tahu enggak, sebetulnya Ribka itu juga mandul. Kita baca ya, kita baca. Kejadian 25 ayat 20 sampai 21. Kejadian 25 ayat 20 sampai 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Apakah sekali berdoa, Tuhan aku berdoa untuk Ribka kiranya engkau berikan putra untuk kami berdua dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, melek terus hamil? Tidak, tidak sama sekali, tidak. Sehingga istrinya dikatakan di sini seolah-olah berdoa ternyata mengandung, enggak loh. Kita baca ya, kenapa saya bilang seperti itu? Kita baca di 26b. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Bapak Ibu, Ishak itu menikah umur 40. Dan punya anak usia 60. Jadi ada rentan waktu 20 tahun menantikan yang namanya anak. Bandingkan dengan Abraham. Mohon maaf, Abraham juga seorang tokoh yang besar, tetapi lihatlah Abraham. Di tengah-tengah penantiannya, di tengah-tengah masa menantikan janji Tuhan, itu ternyata dia tidak setia. Mungkin saat itu lupa akan janji Tuhan, sehingga tidak setia. Itu yang terjadi Abraham. Sama dengan juga kita Bapak Ibu, seringkali mohon maaf kita ini tidak setia. Tapi lihatlah Tuhan kita kepada kita. Tuhan itu loh setia. Walaupun kita ini ngomel, ngambek sama Tuhan, ngambol sama Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak pernah lupa dengan kita. Kita yang seringkali lupa. Tuhan itu selalu setia. Bapak Ibu, dalam hal ini percayalah. Bahwa kalau kita melakukan seperti Tuhan, kita pasti kita dalam melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita setia. Mungkin mohon maaf kita dikasih yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, yang aduh dipandang sebelah mata. Pekerjaan kita, kehidupan kita, tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Tapi kalau kita setia, kita tidak ngomel sama Tuhan, tidak ngomel sama keadaan. Seringkali mohon maaf karena kita dikasih yang remeh-remeh sama Tuhan, dikasih yang kecil-kecil sama Tuhan. Kita seringkali tidak mau menerima dan tidak mau setia. Belajar mulai malam hari ini. Belajar mulai malam hari ini kita setia. Seperti Tuhan setia kepada kita. Saya tadi katakan di awal Tuhan tuh kalau melihat kita enggak pernah melihat latar belakang kita. Siapakah kita itu enggak. Pokoknya percaya sama Tuhan, setia sama Tuhan. Tuhan tuh enggak pernah, kamu sopo, enggak. Seringkali kitalah yang seperti itu. Kita enggak bisa setia. Mohon maaf banget.
seringkali yang namanya ibadah, yang namanya doa. Kalau di rumah apalagi ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu yang di rumah, saya juga seorang ibu. Ibu-ibu itu kegiatannya dari terbit matahari sampai terbit lagi. Itu banyak sekali pekerjaannya. Bukan sampai terbenam tapi sampai terbit kembali, itu banyak sekali pekerjaan. Dan itu membuat ibu-ibu rasanya dan seringkali doa intimasi, doa pribadi dengan Tuhan itu terkalahkan dengan rasa capek. Membaca firman Tuhan. Bapak Ibu mohon maaf, yang baca firman Tuhan setiap hari mungkin bisa dihitung. Yang baca firman Tuhan apalagi sekarang ada HP. Tidak pernah yang namanya Alkitab. Mungkin lupa ndelek Alkitabnya di mana. Seringkali seperti itu Bapak Ibu. Kita belajar, kita libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Supaya apa yang kita jalani dalam kehidupan ini kita berhasil. Poin yang kedua itu, dan poin yang ketiga adalah Tuhan, Isa ini menjadikan Tuhan nomor 1. Dalam pekerjaan kita, seringkali Bapak Ibu, maaf, dalam kehidupan kita bukan hanya pekerjaan. Dalam kehidupan kita seringkali kita ini tidak menjadikan Tuhan nomor 1 loh. Contoh, ibu-ibu yang suka nonton drama Korea, lagi seru-serunya, lagi di episode gegeran, mungkin lagi seru-serunya, lagi jatuh cinta, seperti itu. Jam 5 sore, jam setengah 5 sore, hari Sabtu, waktunya ibadah. Jam 5, aduh ini seru-seru nih, nek gak tak tonton, eman, nanti di ibadah juga iling-ilingen, eman ini, saya tak lihat, oh iya, loh ternyata sudah setengah 6, wes Sabtu lagi aja sudah, atau doa malam, waktunya doa malam, loh jamnya kok mepet ya dengan saya, kegiatan saya ini. Seringkali Tuhannya itu nomor sekian. Tapi kita lihat Isa. Isa itu menjadikan Tuhannya nomor 1. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 3 atau sampai 6, itu lagi ada kekeringan, lagi ada yang namanya kelaparan. Isa dikatakan enggak boleh masuk Mesir. Nurut loh Bapak Ibu, nurut, padahal di Mesir itu banyak sekali makanan, tapi dia nurut. Disuruh menabur di tanah yang kering, dia nurut. Bapak Ibu pernah enggak membayangkan petani yang nabur di tanah yang kering? Iso tak dadi. Enggak bisa, harus dialiri sampai banjir. Kalau saya kecilnya di desa, jadi saya tahu di desa itu seperti apa. Dan kalau lagi menanam padi itu butuh irigasi, air yang banyak. Lah ini loh disuruh menabur di tanah yang kering. Nggak mungkin jadi. Tapi kalau Bapak Ibu baca di Kejadian, itu aneh tapi nyata. Bisa berlipat-lipat kali ganda, 100 kali ganda. Luar biasa sekali. Dan ini yang menjadi poin yang terakhir, ini bedanya antara Ishak dengan seorang Abraham. Bapak Ibu kita baca Kejadian 26 ayat yang ke-22. Kejadian 26 ayat yang ke-22. Kejadian 26 ayat yang ke-25, maaf. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kita baca sebelumnya Kejadian 12 ayat yang ke-8. Kejadian 12 ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ
ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ini loh Bapak Ibu perbedaannya antara yang namanya Abraham dengan yang namanya Ishak. Kalau Abraham itu mendirikan kemah dulu, baru mendirikan mezbah. Tetapi kalau Ishak mendirikan mezbah dulu, baru mendirikan yang namanya kemah. Ini artinya Tuhan dulu disembah, Tuhan dulu dimuliakan. Ishak itu seperti itu, mendirikan mezbah dulu, baru mendirikan rumahnya, memasang kemah. Beda sekali, artinya Tuhan itu dijadikan nomor satu buat Ishak. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita seperti Abraham. Abraham itu mendirikan kemah, lalu baru mendirikan mezbah. Seringkali seperti itu. Kita, yo gak nang gereja dulu. Loh kenapa Bu? Iya, yo aku banyak pekerjaan. Pekerjaanku masih banyak. Nanti ya ada lagi loh yang mohon maaf. Yo ngenteni aku pensiun baru aku mau ibadah. Yo ngenteni aku nek wis tuwek, nek mau dipanggil Tuhan baru aku mau ibadah. Seringkali seperti itu. Kita tidak mendirikan kemah terlebih dahulu, tetapi kita tidak mendirikan mezbah Tuhan, kita mendirikan kemah kita. Kita mendahulukan keakuan kita dulu. Belajar dari seorang Ishak Bapak Ibu. Kalau kita mau berhasil dalam kehidupan kita, berhasil bukan hanya berkata soal uang Bapak Ibu, tapi berhasil itu juga berkata masalah kehidupan dengan tetangga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan antara kita dengan di pekerjaan dengan bos kita, atau kita sebagai bos dengan karyawan. Kalau kita melakukan 3 hal seperti Ishak tadi, kita yakin pasti kita berhasil. Seperti tadi Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita poin yang pertama adalah kita mau menerima. Dalam kondisi apapun keadaan kita menerima. Apapun yang kita jalani saat ini, kita bersyukur, harus bersyukur. Walaupun kita dapat yang kecil-kecil, rumah kita kecil, uang kita kecil, pekerjaan kita kecil, apapun itu. Tapi kalau kita mau menerima seperti Ishak, tanpa ngomel, tanpa menghakimi, tanpa berkeluh kesah, mengucap syukur dalam segala hal, kita pasti bisa berhasil. Poin yang kedua tadi dikatakan setia. Setia dalam segala hal Bapak Ibu. Bukan hubungan antara suami istri saja. Setia dalam apa yang kita jalani saat ini. Setia dalam apapun yang kita lakukan saat ini. Kita kalau melakukan dengan setia seperti seorang Ishak, kita pasti bisa. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu tadi dikatakan, kita harus menomorsatukan Tuhan. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, seperti Ishak berhasil. Demikian firman Tuhan pada sore hari, malam hari ini. Kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Dan saya yakin kalau kita seperti Ishak, dalam segala hal kita libatkan Tuhan, kita berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau memberikan sebuah contoh yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan dalam mengarungi kehidupan ini. Kami berhasil di mata-Mu. Dan kami menjadi orang yang luar biasa di mata-Mu. Walaupun mungkin kondisi saat ini Tuhan, kami dianggap remeh. Kami dianggap tidak punya apa-apa, kami dianggap sebelah mata. Tapi kami yakin Tuhan kalau kami melakukan seperti Ishak, kami mau menerima kondisi kami apapun yang terjadi. Kami mau setia dengan
apapun yang kami hadapi saat ini. Dan kami selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya hidup kami berharga di matamu. Dan kami yakin Bapa, kami yakin kami menjadi nomor 1 di matamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati setiap jemaat yang mendengarkan renungan pada malam hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang dalam kondisi apapun Engkau tahu Tuhan. Satu persatu jemaat Tuhan Engkau pulihkan. Dan kami yakin nama-Mu makin besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.